Aku adalah lelaki yang tak pernah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Viko Al-Hadi. Pagi ini kembali bersama Anda dan masih bersama dengan Ira Adriani. Kami membahas mengenai menjaga terumbu karang yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan terumbu karang ini merupakan ekosistem yang begitu penting di daerah pesisir perairan yang ada di sebuah kawasan termasuk Kalimantan Barat yang diketahui memiliki kawasan perairan, kawasan kelautan yang cukup panjang. Dan apa pentingnya sebenarnya menjaga kelestarian dari terumbu karang ini dan bagaimana sejauh ini kondisi dari terumbu karang itu sendiri di Kalimantan Barat. Kami membahasnya sudah bersama kami Kepala Bidang Kelautan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Endi Fitsaman. Selamat pagi Pak Endi. Halo. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Baik. Bapak. Kabar sehat Pak Endi? Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endi sudah bersama RRI Pontianak. Baik, bicara soal terumbu karang ini sebenarnya di Kalimantan Barat kondisinya seperti apa Pak? Dan mengapa mesti dijaga sebenarnya terumbu karang ini? Silakan Pak Endi. Ya, terima kasih. Terumbu karang adalah ekosistem alami yang khas dan terdapat di pesisir pantai. Jadi semua orang pantai tahu terumbu karang dan Kalbar memiliki panjang hampir 1.400 km atau lebih panjang dari Pulau Jawa dan semua ada terumbu karang. Terumbu karang itu penting karena dia merupakan sebuah komunitas ekosistem yang ada di pantai juga sebagai pelindung untuk ombak. Jadi sebelum gelombang itu sampai ke pantai, dia difilter dulu atau ditahan oleh terumbu karang, baru nanti di pantainya ketemu mangrove. Jadi mangrove sama terumbu karang itu sama. Sama-sama merupakan habitat penting, sama-sama merupakan sumber kehidupan, sama-sama merupakan sabuk alami dari pesisir atau dari pantai. Jadi kalau kita mau menganggap terumbu karang itu penting, seperti kita melihat mangrove, seperti kalau di darat kita melihat pohon. Jadi kalau pohonnya ditebang, otomatis jalanan panas. Kalau pohon ditebang, burung-burung tidak ada lagi, tidak hinggap lagi. Kalau pohon ditebang, tidak ada lagi buah-buahan. Seperti itu kira-kira terumbu karang. Baik. Dan bagaimana terumbu karang di Kalimantan Barat kondisinya Pak? Atau apa indikator sebuah terumbu karang ini bagus atau tidaknya? Oke, terumbu karang bisa seperti pohon di pinggir jalan. Kita melihatnya sebagai sebuah entitas alami yang khas ya. Jadi tidak dipiara pun dia akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti pohon di pinggir jalan, seperti mangrove di tepi pantai. Dan bagaimana kita melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang sehat atau tidak sehat? Ada dua faktor, yaitu alami dan non-alami. Alami misalnya global warming ya. Jadi kalau ada banyak pohon kering di pinggir jalan karena musim kemarau, itu bukannya berarti dia rusak, tapi secara alami dia menyesuaikan diri untuk kekeringan tersebut sehingga daunnya gugur dan seterusnya untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Tapi tidak berarti mati. Jadi ketika dibiarkan nanti ketika musim hujan sesuai dengan siklusnya sudah tiba, dia akan segar lagi seperti itu ya. Nah, jadi sama terumbu karang juga begitu. Ketika kita melihat terumbu karang ada yang seperti mati atau bleaching atau putih, itu bukannya berarti dia sedang tidak sehat, tapi dia sedang menyesuaikan diri dengan kondisi alam dan kemudian ketika alam sudah siklusnya kembali lagi, dia akan tumbuh lagi seperti itu. Jadi itu alami seperti itu. Nah, itu dari hal yang alami. Yang non-alami buatan atau yang terintervensi manusia, ada beberapa karena dia ada sumber kehidupan, otomatis kan banyak ikan ya, seperti pohon banyak burung, seperti pohon banyak buah. Nah, ada beberapa oknum, kita sebut saja oknum, dia tertarik karena ikannya sehat ya, makan plankton jadi lebih segar seperti ikan kerapu, itu kan mahal ya. Di Jakarta itu 1 ekor kalau di tim bisa 1 juta. Karena permintaan bisnis, dia ingin menangkap ikan tersebut, tapi kalau pakai jala atau pancing susah karena nyangkut di terumbu karang. Yang paling gampang adalah dibom. Ketika dibom, ikannya kan otomatis naik ke atas, muncul ya, pingsan atau mati ya. Tapi dia tidak sadar, 1 pohon hilang atau 1 pohon terumbu karang hilang, seperti itu kira-kira. Nah itu yang intervensi manusia atau yang non alami. Nah sekarang bagaimana cara kita merawatnya?
Pertama kita kasih tahu bahwa ketika pohon di rumah kamu ditebang, yang rugi kamu. Karena kamu besok kepanasan, kamu tidak ada penahan angin, kamu kehilangan buah, kehilangan burung, dan seterusnya. Nah, sama terumbu karang juga seperti itu. Baik. Pak Endi, yang non-alami ini menjaga kerusakan terumbu karang apa hanya cukup dengan himbauan tadi? Himbauan itu dalam suatu saat dia akan efektif ketika masyarakat sudah mendapatkan manfaat bahwa ketika terumbu karang hidup jauh lebih ekonomis daripada kamu bom untuk satu ekor ikan yang hanya 500.000 tapi besok tidak ada ikan lagi. Dan di sepanjang Kalbar beberapa masyarakat pesisir sudah sadar hal itu. Jadi mereka beralih kepada sumber penghasilan, misalnya saya janji misalnya kepada penduduk Lumputan sejak 10 tahun yang lalu, saya akan janji datangkan kamu untuk snorkeling atau diving di tempat kamu. Jadi terumbu karang itu akan menghasilkan uang. Anda hanya siapkan rumah untuk homestay dan makanan dan transportasi, sehingga ketika 2 hari tamu datang untuk snorkeling melihat terumbu karang, kamu dapat penghasilan dari homestay dan makanan dan transportasi, dan itu jauh lebih menguntungkan daripada kamu ngebom ikannya. Jadi sudah 10 tahun ini misalnya penduduk Kalbar sudah tahu, pertama kalau mau snorkeling ada di Lemputan misalnya, dan kedua kalau mau ke Lemputan sudah tidak repot lagi, sekarang sudah ada penginapan, tempat makan, dan seterusnya. Kalau 15 tahun yang lalu itu belum ada itu. Saya ke Pulau Lemputan 15 tahun lalu nginep di rumah penduduk, di rumah Pak Arifin misalnya ya. Jadi belum ada penginapan, rumah makan Padang tidak ada, makan susah ya, bawa Indomie berarti sampah plastik. Nah sekarang karena rumah penduduk sudah siap, sudah semakin siap dengan jasa, dengan tamu, sudah siap dengan alat snorkeling, ya tamu tinggal datang, bawa uang 500.000, 2 hari selesai. Nah itu sudah terjadi di Kalbar. Baik, artinya sebenarnya terumbu karang ini bisa dikelola, tapi dengan cara yang benar, Pak Endi. Betul. Baik. Dan salah satu perencanaan pengelolaan adalah penetapan status. Jadi supaya pohon di pinggir jalan tidak ditebang, kita jadikan dia misalnya taman kota, seperti di Pendopo ya. Seperti Pak Wali Kota kan sekarang sudah bikin trotoar bagus, ada pohon-pohonnya segala macam, bisa foto-foto, bisa teduh segala macam. Jadi kita tetapkan statusnya sebagai pohon yang dilindungi, maupun kalau di laut terumbu karang dilindungi. Makanya di kawasan perairan Bengkayang, situ ada 12 pulau ya, 11 pulau kecil, termasuk Randayan, Lemukutan, Penata, Tabung, dan seterusnya. Kami dari Dinas Kelautan menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi laut daerah atau kawasan konservasi daerah, dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan di tahun 2020. Jadi kawasan itu sekarang sudah kawasan konservasi. Nah tugas kami sekarang adalah mensosialisasikan tugas tersebut, salah satunya melalui RRI seperti ini, bahwa ketika tamu mungkin merasa senang bisa melihat terumbu karang sehat, itu bukannya berarti tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawat. Karena statusnya sudah jelas kawasan konservasi, dan kami bersama masyarakat menjaga terumbu karang itu bersama mungkin Dinas Pariwisata atau dari swasta ya, dari pelaku pariwisata. Tapi yang jelas kawasan itu sekarang sudah bersuar gitu loh, sudah ada pemiliknya, atau bukan pemiliknya, pengelolanya, sudah ada pengelolanya, dan itu disebut kawasan konservasi perairan Bengkayang. Baik, kawasan konservasi ini artinya tidak bisa sembarang dikelola. Iya betul. Atau bagaimana? Bukan dikelola, dimanfaatkan. Kalau dikelola sudah jelas oleh DKP. Oke. Baik, Bengkayang. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, jadi pemanfaatannya kita bagi dua. Ada yang disebut nanti zona inti. Zona inti adalah kawasan yang memang terlarang, tidak boleh sembarang dimasuki, karena kami anggap zona inti itu adalah zona tempat yang paling vital di mana asal terumbu karang itu berada. Jadi kita kan sejak 10 tahun sudah ada kegiatan transplantasi terumbu karang ya. Jadi kita mengambil bibit di tempat terumbu karang yang bagus, kemudian kita bawa sedikit untuk ditransplantasi atau dicakop di tempat yang membutuhkan terumbu karang. Jadi tempat bibit tadi kita sebut zona inti di kawasan konservasi tersebut. Nah itu terlarang, itu tidak boleh orang masuk, termasuk penduduk setempat. Yang boleh memasuki setempat adalah hanya untuk kepentingan untuk penelitian atau pendidikan.
Nah, termasuk untuk masyarakat setempat. Dia boleh ke tempat itu untuk menjaga, meneliti, atau untuk pendidikan. Jadi kita sebut nanti ada atraksi khusus misalnya untuk peneliti-peneliti misalnya dari universitas atau dari luar negeri. Ketika kamu memasuki zona inti harus melalui izin yang ketat. Mungkin nanti ada kompensasi pembayaran. Tapi yang jelas disitulah kamu ketemu tempat ibarat kata inti terumbu karangnya ada di sebelah situ. Kalau yang di luar zona inti, misalnya di sekitar Teluk Cina atau di sekitar Pulau Kabung segala macam, itu disebut zona pemanfaatan lain. Nah itu silahkan dipakai untuk snorkeling, untuk diving, untuk kayaking dan seterusnya seperti itulah. Baik, artinya ada daerah-daerah pesisir Kalimantan Barat yang ditegakkan cara pemanfaatannya. Kawasan konservasi. Iya, kawasan konservasi, Sambas, Singkawang, Bengkayang, dan daerah selatan Kalbar ini apa ada perbedaan daerah-daerah ini, Pak Endi? Semua sama, Pak. Relatif berpantai, semua sama punya terumbu karang, tapi memang intensitasnya berbeda tergantung jumlah pulau. Nah, Bengkayang agak sedikit seksi karena dia punya kerapatan pulau kecilnya bagus, ada 11, sementara di Singkawang misalnya cuma 1, makanya kenapa pantai Singkawang agak berlumpur karena tidak ada pulau. Karena berlumpur dan karena tidak ada pulau, otomatis terumbu karang susah hidup. Jadi Singkawang itu kurang beruntung. Jadi untuk diinformasikan bahwa di Kalimantan Barat sepanjang 1.400 km tadi yang terdiri dari 7 kabupaten kota pesisir, ada 5 kawasan konservasi laut di Sambas, sekitar Aloh untuk penyu, karena penyu tidak bisa hidup tanpa terumbu karang. Terumbu karang menghasilkan rumput laut, makanan penyu dan seterusnya, siklus itu terjadi. Kedua, di kawasan konservasi laut Bengkayang. Ketiga, di Kuburaya khusus mangrove. Kemudian di Kayong Utara, di sekitar Pulau Maya dan Pulau Pelapis. Dan terakhir di Kendawangan, yang juga tidak kalah indahnya dengan Bengkayang. Di situ selain ada penyu, juga ada dugong, ada pesut, ada dugong. Dan pulau-pulaunya kecilnya banyak, tidak berpenghuni. Jadi di Kalbar ada 5, Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Kayong Utara, di Pulau Maya Pelapis, dan di Ketapang khususnya di Kendawangan. Baik, Pak Endi, pertanyaan terakhir Pak Endi, ini mungkin banyak membahas soal konservasi laut ini, tapi bicara mengelola alam laut ini, apa sesulit juga mengelola alam daratan kita? Sulit, karena begini, kalau di darat, misalnya ada taman kota, itu pertama status lahan disertifikatkan oleh BPN melalui TORA sebagai fasilitas publik misalnya, sehingga tidak bisa diakui sebagai hak individu. Nah, kalau di laut berbeda dengan di darat. Di laut tidak ada istilah hak milik. Jadi laut itu open access, laut itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini yang membuat seolah-olah bahwa laut itu tidak bertuan, ya kan? Padahal sesuai dengan Undang-Undang 45, segala isi bumi di darat maupun di air dikuasai oleh negara dan kemudian dikelola oleh kementerian atau dinas teknis, dalam hal ini kelautan. Jadi melalui acara ini sekaligus informasi bahwa meskipun laut itu milik semua orang, tapi karena ada pengelolaannya, dan dalam hal ini adalah di tempat saya sebagai kepala bidang kelautan, ya minimal minta izin atau informasi atau seterusnya, sehingga kita bisa arahkan untuk bagaimana rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatannya lebih lanjut, kita bisa lebih terintegrasi seperti itulah. Dan kita sudah laksanakan dengan beberapa perguruan tinggi maupun LSM, sehingga ketika mereka ke lapangan atau ke laut atau ke terumbu karang dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mereka sudah koordinasi dan melakukan sebuah evaluasi yang sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kalbar. Baik. Dan keberlanjutan terumbu karang ini dijamin pasti akan bisa dilakukan, Pak Endi? Pasti, karena dia sama seperti di darat, kita tidak pernah bisa menebang pohon meskipun katakanlah atas nama pembangunan pohon diratakan, parit ditutup ya untuk bikin jalan atau tempat parkir segala macam. Tapi yang namanya pohon itu adalah sumber kehidupan. Makanya salah satu peluang masa depan yang kita sebut dengan carbon trap ya, kalau di darat itu pohon ya sebagai sumber emisi gas kaca atau karbon. Di laut juga ada yang namanya blue carbon.
pohon, nah itu peluang nanti kita bisa optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika masyarakat bisa menjaga terumbu karang, padang lamun, termasuk mangrove, akan ada kompensasi. Tapi ini kita tidak anggap sebagai bisnis, tapi kita anggap sebagai bagaimana bisa memanfaatkan alam secara lestari dan berkelanjutan, seperti itulah. Baik, terima kasih Pak Endi sudah bersama RRI pagi Sama-sama. ini. Selamat pagi Pak Endi. Selamat pagi, salam sehat semua. Baik, amin. Dan demikianlah wawancara kami, kebersamaan kami juga bersama dengan Kabid Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Endi Fitsaman, tentang menjaga terumbu karang di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Post Musica.